Shalom semuanya, welcome di Bible Study kita hari ini. Apa kabar semuanya? Saya menyambut Pak Martin. Apa kabar dari Kalimantan? Sudah siap standby? Amazing. Terima kasih Pak Martin. Semoga temannya juga dari Medan Pak. eh, apa tuh nama itu lupa saya jadinya. Eh, Bisa ada juga bergabung hari ini bersama-sama Pak Martin ya. Ibu Ratna, dan saya juga mau ucapkan terima kasih semua dengan keluarga GGA yang telah menjadi asyir yang menyambut semua rekan-rekan belajar Alkitab bersama kita dari seluruh Indonesia, maupun kita lihat ada tamu baru dari Belanda, Saudari Joyce, kita juga ada tamu dari kalau nggak salah dari Merauke, and kita segera mulai dengan sharing supaya kita semua keluar menjadi not just pemenang, keluar dari pandemi ini, oke? Dan nggak usah bingung berapa lama si pandemi COVID ini. Please don't be worried, karena tempat ini adalah tempat yang paling dibutuhkan Tuhan untuk formasi kerohanian kita. Oke, nah kita akan fokus hari ini kepada kita waktu itu ada 5 tahapan. What do you do di tengah musibah di mana Anda mengalami penderitaan, disaster, personal problem, whatever lah. COVID udah komplit ya, dia bikin masalah banyak. But apakah masalah itu bisa menjadi opportunity? Kita doa ya. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, karena semua pemberian yang baik dan sempurna itu datangnya dari Bapa segala terang. Kau yang ada di surga, Kau sayang sama kami semua dan tidak ada satu apapun kondisi yang buruk yang akan melahirkan keburukan, tapi akan mengeluarkan pembentukan karakter rohani, karakter Kristus, pembentukan rohani dalam batin kita. So, beri hati yang melihat, mendengar, seperti murid-murid di perjalanan ke Emmaus. Kau buka hati mereka, kau buka pikiran mereka sehingga mereka ngerti firman Allah, ngerti kitab suci. Lakukanlah pada kami juga sore hari ini. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada satu teman-teman Bible Study kami yang tidak akan keluar dari COVID ini menjadi lebih serupa Kristus. Kami berikan hormat pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. So, catatannya sudah siap? Anda ingat ya, judulnya adalah Ayub bertemu dengan Tuhan lewat penderitaan itu. So, saya mau Anda capture the title temanya. Kenapa? Karena tema ini berbicara akan bagaimana kita bisa meniru dari Ayub untuk kita bisa akhirnya setelah COVID ini mengalami yang Ayub alami di Ayub 42. Nah, selalu saya belajar dari Stephen Covey ya, 7 Habits. Dan salah satu habitnya, I think number 1 adalah begin with the end in mind. Selalu kalau mau memulai apapun, endingnya maunya kayak apa? Itu adalah your vision. Nah, kalau udah ditulis sesimpel mungkin supaya nggak susah ngingetnya, orang lain juga tahu arahan hidupmu tuh di mana. Nah, baru Anda mundur ke belakang, go backward. Supaya Anda belajar bagaimana untuk maju ke depannya tuh gimana. What do you need to do untuk waktu mundur ke belakang ini. Nah, saya masuk ke slide di nomor 12 ya, di mana saya masukkan di sini bahwa proses kedukaannya si Ayub ini adalah proses kedukaan yang biblical. Dan ini akan membawa kita pasti, so pasti Jo, pasti teman-teman Manado, so pasti Jo, akan membawa kita ke jalurnya Tuhan menuju a new beginning, permulaan baru. Karena kita lihat di end daripada Ayub, he has a new beginning. Nah, di Ayub 1, he has a great beginning. Tetapi di Ayub 42, he has a new great beginning. Nah,
Ada kata new, kalau ada orang-orang pada waktu itu rame ya di tahun 2020 semuanya pakai new normal, new normal. Kayaknya kata-kata yang hip sekali waktu itu. New normal, new normal. Tapi biar ngomongnya new normal kepinginnya kembali ke normal yang dulu sih. Kayaknya untuk adjusting kepada ibadah online, meeting online, kayaknya banyak yang agak terganggu kesehatan emosinya ya. Keluar semua negative emotion, anger terutama, sadness, bagi yang terpuruk kondisi ekonominya, kesehatannya, tentu Anda menjadi penuh ketakutan. Ya, dalam penuh ketakutan Anda datang ke teman-teman Anda, tolong doakan. Minta didoakan supaya Anda bisa, mungkin imannya nggak kuat tapi teman-teman yang punya empati bisa meminjamkan imannya kepada Tuhan atas nama Anda. Ingat ya, 4 orang teman yang mengusung temannya yang catat turun dari atap rumah. Dibolongin, dijebolin, diturunin tuh. And langsung taruh di depannya Yesus yang lagi mengajar. Di depan semua orang Farisi, di depan semua orang-orang yang sakit lainnya. Ini dijudulin, and Tuhan tidak keberatan. Tuhan suka intervensi by faith. Nah, so today kita akan belajar dengan number one, proses perjalanan 5 fase untuk membuat your great beginning, kemudian kena disaster, kena masalah kayak di NTT barusan, and then you will end up to great new beginning. Nah, 5 step caranya menghadapinya. Kita belajar dari Ayub. Number one kita sudah bagikan minggu lalu, pay attention. Ini ya, kehidupan kekristenan ini saya belajar dari buku dari pemimpin Bible School-nya dari Billy Graham, namanya Leighton Ford. Dia ngomong seperti ini, do you know what Christianity is all about actually? It's a life of attentiveness, attentive living. Hidup dengan penuh memberi perhatian. Because for you untuk mendengar suara Tuhan, you need to really pay big, deep attention. Kita belajar dari 1 Raja-Raja 19 dari Elia bukan? Amin, untuk mendengar suara Tuhan. Caranya Allah bicara ke Ayub bisa pakai api yang menghanguskan, ke Musa guntur, guruh, petir, segala macam. Semuanya ini badai, angin taufan, gempa bumi, semuanya dialami sama Elia di Gunung Horeb. Ingat itu? Setelah dia lari selama 40 hari, dikasih makan roti dari malaikatnya Tuhan. Dan sampai di atas Tuhan bilang, coba kamu naik ke puncaknya lagi. Dan dia disuruh mendengar suara Tuhan. Tapi gak ada di badai, gak ada di gempa bumi, gak ada di api, gak ada di guntur. Adanya di angin sepoi-sepoi basah. Don't you think we need to pay attention? So Ayub mengajarkan pada kita di sini bahwa pada waktu kita mengalami kehilangan anggota keluarga, Ayub hilang 10 anak dalam 1 hari ya. Hilang pegawai juga mungkin, hilang harta, hilang ternaknya, panennya, hilang semua tanah yang dia miliki, hancur, hangus, kebakar semuanya. Nah, waktu Ayub mengalami itu semua, mungkin Anda kehilangan kerjaan, mungkin Anda kehilangan pasangan hidup, mungkin terjadi divorce, mungkin terjadi pergumulan iman sampai ada yang meninggalkan Yesus. You know, you lost trust, you lost faith, you lost your health, you lost your hope, hilang kerjaan, hilang kekurangan pemasukan, all of this. Nah, kita belajar dari Ayub di sini bahwa kalau kita udah belajarin ya minggu lalu ya, kalau sampai Anda ngalami ini, kalau ditanya sama orang, hey how are you doing? Jangan Anda tutupi dan pakai jaim-jaim gitu kayak, oh Anda mau nunjukin Anda suci dan imanmu kuat, semuanya baik, Allah terus bekerja sama. No. Kalau Anda mau jujur, I think kata-kata yang tepat buat saya adalah, coba Anda kunjungi, pay attention to your emotion. Beri perhatian ke emosimu. Karena ini yang Ayub lakukan. Waktu itu saya kutip Ayub 3 ayat 1-5, 11-16 ya. Di mana Ayub itu pada hari, di Ayub pasal yang ketiga, pada hari ke-8. Okay. So maybe hari ke-9 atau ke-10. Karena hari pertama disaster terjadi, musibah. Kemudian 7 hari temannya nemenin dia kan. Berarti kan ada hari ke-8, which is already hari ke-9 atau ke-10.
Di hari yang ke-10 mungkin Ayub 3, tiba-tiba Ayub yang tadinya bibirnya manis, saleh, suci, rohani, karakter Kristus banget deh. Tiba-tiba meledak dia, nggak keruan. Oke, di mana dia teriak dan dia kutuki hari kelahiran dia. Duh, kalau ada kenapa ada dada menyusui aku? Kenapa kok Allah memberikan malam di mana aku lahir? Buat apa aku lahir? Kemudian saya kutip lagi ayat tambahannya di Ayub 6 ayat 2 sampai 4 di mana Ayub itu teriak seperti ini. Ayub menjawab Allah. Hendaknya kiranya kekesalan hatiku itu ditimbang ya. Kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya pasti melebihi pasir dia di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Aku jadi ngomongnya pada cepet nih. Jadi banyak kata-kata aku ini. Karena anak ini dituduh Allah. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku. Dan racun sampai ke isap di jiwaku sampai kerasa. Kalau sampai ke isap ke jiwa, perih jiwanya. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, dalam 35 pasal kita sudah pelajari bahwa di 35 pasal itu Ayub hanya bergumul. Menariknya saudara-saudara, dia nggak bergumul sama hamba Tuhan. Bergumul pada teman-temannya yang 3 itu yang salah ngomong kemudian. Dia nggak bergumul sama orang. Dia nggak duel, dia nggak debat. Siapa yang teologinya benar? Dia bergumulnya cuman dengan Tuhan. So saya perhatikan Ayub melakukan 2 hal ya. Dia pay attention kepada kondisi emosi dia. And dia pay attention only to God. Okay? Tuhan tuh gak bisa ngapa-ngapain sama kita. Saya belajar dari kitab Mazmur ya, mana Daud. Kalau mau ngomong anak muda, teenager, generasi Z sama zaman itu yang ngalami aniaya di luar peri kemanusiaan manusia, yang mestinya anak muda, anak kecil itu nggak sanggup mentalnya, belum siap lah. Tapi Tuhan izinkan loh dia dianiaya sama si Saul. Bencinya luar biasa si Saul gara-gara dia bisa mengalahkan Goliat loh. Dan kalau didengar baik-baik perkataannya si Daud, yang ngalahin Goliat bukan dia, Tuhan melalui dia. The key is who is with you, not what you can do. Nah, di 35 pasal ini Ayub itu bimbang, Ayub menangis, Ayub meratap, Ayub mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana sih kamu Tuhan? Ayub bertanya kepada Tuhan kenapa dia alami semua penderitaan ini. Aku salah apa? Why God, why? Ayub tidak menghindarkan diri dari keadaan horor yang nomor 5 ini, perhatikan nih. Ayub did not avoid, tidak menghindarkan diri dari keadaan kondisi horornya. Tapi Ayub menghadapi semuanya secara pribadi. So saya mau Anda bisa sungguh-sungguh perhatikan ya. Kalau Anda lagi ngalami situasi yang horor banget deh. Aduh, saya tahu ya orang-orang yang komorbid yang akhirnya terpapar dengan COVID. Saya tahu nggak gampang. Kondisi paru-parunya nggak bagus, saya tahu, oke. Susah bernapas. Dan kalau nggak salah saya dengar dari Pak Julianto itu halusinasi, aus terus, sakit leher, aduh. Dan nggak ada suster yang bisa bolak-balik, nggak ada yang bisa besuk. You can be very lonely, you know. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, waktu ngalami itu, please praktek dari sekarang, jangan tunggu terpapar. Yang terpapar jangan quit, jangan matikan handphonemu supaya teman-teman tetap bisa menguatkan Anda. Tetap bisa berdoa dan tetap bisa dengar doanya teman Anda bagi Anda. Walaupun Anda gak bisa ngomong karena susah bernapas. But focus on God. Pay attention kepada Tuhan. Pay attention to your emotion. Supaya Anda tahu kalau Anda tuh lagi melipir, lagi drifting, lagi terhanyut dengan arus penderitaan sampai mau meninggalkan Tuhan. Please don't. Oke. 2/3 kitab Mazmur, Daud, Musa, Asaf, itu isinya doa complain to God. Mengeluh kepada Allah, menyampaikan keluh kesah yang dikenal dengan lamentation atau doa ratapan. Seluruh dunia di gereja di seluruh dunia sebetulnya di musim ini you need to do doa
ratapan. Kenapa kok Tuhan mau kita melakukan doa yang meratap dan memberikan persembahan yang berupa tangisan. Jadi doanya Anda tuh berupa tangisan. Kenapa? Karena sebagai pengikut Kristus, ya kita mesti ngikutin Yesus bukan? Apakah Yesus meratap di depan Petrus, Yohanes, Yakobus? Apakah Yesus meratap di depan murid-muridnya? Apakah dia malu? Enggak, bahkan di kayu salib dia meratap, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Kan ditonton tentara Romawi, ditonton dari jauh oleh Maria mamnya Yesus, Maria, Yohanes, Yakobus, Yohana, Susana, semua perempuan-perempuan yang melayani Yesus selama di bumi. Dan juga Yohanes dari jauh menemani mamanya yang baru, Maria yang diminta sama Tuhan. Really, mereka melihat, menonton, suaranya menengking Yesus tuh. Kalau Yesus saja mau meratap dan mempersembahkan tangisan, kenapa kita nggak mau? Katanya kita semua pengikut Kristus. Yang mau diikutin khotbahnya sama mujizatnya. Salah. Mujizat dan khotbah itu nggak akan membuat Yesus menang melalui tantangan tiap hari. Melalui orang Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki. Bukankah tiap hari mereka mencari kesalahannya Yesus? Mentalnya bisa nggak kuat, Musa aja 40 tahun lepas tangan akhirnya. Di titik terakhir dia dikasih perintah sama Allah. Di bilangan 20, kamu ngomong ya ke gunung itu dan air akan keluar. Di Keluaran 17 ayat 6, Musa disuruh ketuk strike itu ya, pukul gunung itu dan akan keluar air. Tapi di bilangan 20 nggak boleh memukul, hanya boleh bicara. Tapi karena dia udah keselnya, udah pahit. Nah di situ Musa nggak proses tuh, dia nggak lihat what's going on inside of him. Dia panggil, dasar lu pembangkang semuanya, pemberontak semuanya. Itu orang frustrasi berat gitu. Marahnya Musa seperti di Mesir, dia bunuh orang Mesir. Itu kumat lagi loh. Di usia di mana dia di titik akan memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian. Dia stop sama Tuhan. Karena dia udah gak tahan emosinya. Jadi keputusan-keputusan itu kalau emosi kita gak diproses, keputusannya berdasarkan emosi gejolak bisa salah loh. Dan bisa bikin kita berdosa. Makanya yang diperhatikan emosi kita, jangan problem orang lain. Jangan orang lain nyakitin kita, jangan orang lain yang menghoaxkan kita. Jangan fokus ke situ. Mereka punya problem dengan emosi sendiri dan kita gak usah makan muntahnya dong. Tapi kita waktu dengar itu kita bilang, what is going on inside of me? Apa yang ada sedang bergumul di hatiku? Itu yang Anda mesti perhatikan. So, perhatikan baik-baik ya, kenapa Tuhan mau kita meratap dan mempersembahkan tangis. Allah sendiri meratap, Kejadian 6 ayat 6. Yesus sendiri meratap di Getsemani, di kayu salib. Raja Daud menulis ratapan, kalau enggak dia gak kuat menghadapi Saul. Bukan Saul aja loh yang benci, seluruh barikade tentara pribadinya Saul benci sama Daud. Mereka ready to kill David anytime. Nabi Yeremia, Anda mau tahu Nabi Yeremia? Nabi Yeremia orang yang paling melankolis, dibikin sama Tuhan untuk menderita, mengalami, melewati pekerjaan pelayanan paling berat. Anda mau tahu berapa lama beratnya? 40-50 tahun. Jadi kalau mau ngomong mengenai 40-50 tahun keberhasilan pelayanan Nabi Yeremia gak ada di buku. Alkitab kita hanya menulis 40-50 tahun penderitaan Nabi Yeremia melayani Tuhan. Sampai keluar buku ratapan. Satu buku meratap semua. Tapi kan keluar lagu kan, besar setiamu. Right? Nabi Yeskiel meratap, Yesaya meratap, Daniel meratap. Dan Yesus meratap juga buat kematiannya Lazarus, sahabatnya itu. Daud juga meratap di 2 Samuel 1 loh. Sampai seluruh bangsa Israel harus nangis bagi kematian Yonatan, sahabatnya dia. So meratap membuat kita menjadi manusia serupa gambar rupa Allah. Kalau Anda kepingin tahu bagaimana menjadi serupa gambar rupa Allah, then you pray like Jesus pray. Anda berdoa, doa jujur-jujuran. Di mana emosi Anda yang tertekan, yang depresi, daripada ke bipolar dan sebagainya, mudah curahkan ke Tuhan supaya Anda tidak bipolar. Nah, nanti kalau Anda melakukan semua persembahan doa ratapan,
Ini ya padahal tuh zamannya Yesus di bumi ya, kan Yesus berkata di Matius 7, bahkan di Mazmur, di dalam gulungan kitab sudah tersedia tubuh yang baru untuk dipersembahkan bagi tebusan dosa, bukan? And dia adalah tubuh itu, right? Nah, jadi ada kitab Taurat, kitab Musa, ada kitab Mazmur, dan kitab para nabi kan. Jadi Mazmur udah ada loh zaman lama itu. Nah, kalau Anda pergi tur ke Israel hari ini, mau virtual tour atau mau pergi ke Israel benar-benar, pasti Anda dibawa ke Yerusalem, ke tembok ratapan dong. Orang-orang nitip-nitip surat itu tembok dari Bait Salomo yang terakhir tuh. Nah, tanya sama orang Israel, kenapa kok kamu meratap? Kenapa kok doanya goyang-goyang seperti orang menangis tapi nggak nangis gitu loh, tapi goyang-goyang, tapi modelnya sama terus. Jadi mereka hanya niru form, but they don't really lament. Nah, Anda kalau melakukan itu akan diserang sama orang agamawi. Agama akan mengatakan pada orang-orang yang meratap dari hati yang tulus. Orang-orang kayak gitu akan dilabel, ini orang dosa nih, dosanya besar nih, kalau nggak dia nggak nangis-nangis kayak begini. Anda akan dituduh seperti itu loh. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dia begini dan kenapa lama banget? Hana, mamanya Nabi Samuel, berapa lama meratap saudara? Coba hitung. Dari 1 Samuel 1 tuh, baca semuanya. Berapa lama maminya Nabi Samuel meratap? Sampai Imam Eli yang sudah kebal hati nuraninya, sampai berkata, kamu mabok ya, kamu perempuan dursila, atau nggak dursila atau kerasukan setan. Maka imam manggil jemaatnya kerasukan setan. So you do have this kind of people. Mereka akan label kita sebagai orang berdosa, dan kemudian orang agamawi akan mengatakan kalau sampai kita ikut meratap, tapi kalau mereka niru-niru meratap nih, mereka berkata, oh ini bahwa mereka nanti itu mereka sedang mempersembahkan ke hadapan Tuhan ungkapan amarahnya mereka. Nanti Tuhan akan beresin masalahnya secara otomatis, nggak ada. Sama sekali tidak. Cara kerjanya Tuhan nggak gitu. Waktu kau meratap, waktu engkau mempersembahkan tangisan, you know what's going on? Apa yang Anda ratapi, apa yang Anda tangisi, Anda bawa ke hadapan Tuhan. Terus Anda bilang, Tuhan ambil, angkat semua amarah ini, kalau enggak aku bunuh tuh orang loh. Aku nggak bisa nggak benci loh tuh. Aku ada kebencian, aku ada pahit sekali. Angkat Tuhan. Nah karena Anda minta diangkat, baru Tuhan ambil. Nothing is magic. Nggak ada yang instan-instan. Di Alkitab itu totally di hidupnya berlawanan dengan dunia microwave loh. There's no microwave system di Bible. Microwave itu satu menit makanan panas seperti baru keluar dari oven loh. Padahal manggangnya di oven bisa 2 jam. Tapi manasin 1 menit karena pakai radiasi. Tapi di Alkitab, you know kenapa Alkitab kita tebal kayak begini, 66 buku berat. Tahu kenapa? Karena nggak ada yang microwave system. Everything has to be processed. Nah, tetapi waktu kita menyampaikan kepada teman-teman solidaritas kita, kalau Anda mau tahu yang namanya support system, itu teman-teman solidaritas tuh. Bahwa kita bisa ngomong terbuka, gue ini lagi marah loh. Gue ini lagi depresi berat, gue lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi ketakutan. Nah, kalau Anda menghadapi teman kayak gitu, Anda tanya, what can I do for you? I don't know what to do, tapi aku mau turut berduka sama kamu. Kalau kamu marah, sedih, takut, kecewa, bawa dong ke Tuhan, yuk kita bawa yuk, aku temenin kamu. I will be next to you. Aku di samping kamu seperti Petrus, Yohanes, Yakobus di sampingnya Yesus di Getsemani selama 3 jam. Walaupun ketiduran, memang ketiduran. Kalau saya jadi mereka juga ketiduran. Kenapa? Itu jam 1 pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu bukan jam 10 pagi, itu jam 1 pagi dan sepanjang hari kan mereka nggak tidur semenjak Yesus di perjamuan terakhir di ruang atas, kemudian kan dia kan ke Getsemani, jadi nggak tidur itu. Dari dinner last supper nggak tidur. Of course tired. Nah, orang agamawi itu ya kalau mengalami problem, mereka pemikiran agamawi ini ya, untuk menjadi seperti Yesus kita menekan dan perasaan kita ditekan aja, dikuburin aja. Segala yang bikin kita tersinggung, iritasi, dendam, benci, segala macam emosi kayak gini deh, malu-maluin. Nanti nggak suci kamu, dipendem aja. Dan itu juga kalau sampai keluar ketangkap orang ya, kamu nggak suci loh, kamu berdosa. Bener ya kalau marah itu berdosa ya? Bener kalau nangis itu berdosa? Are you sure? Kalau gitu kenapa Allah nangis? Allah berdosa.
Yesus juga berdosa? No lah. Eh, bagi beberapa aliran agama mengatakan marah-marah, takut, kecewa, itu nggak ada iman, itu dosa. No, itu adalah manusiawi. Emang kita diciptakan sebagai manusia emang begitu. Boleh mengeluarkan rasa sedih. So, pada waktu kita tidak memproses emosi kita di hadapan Allah, semua perasaan-perasaan yang membuat kita manusiawi, oke, saya tulisnya membuat kita menjadi manusia. Manusia normal tuh ada ketakutan, kesedihan, amarah. Nah, kita kalau kalau dipendem terus, kita akan mengalami yang namanya bocor emosi. Your emotion leak, emosi Anda akan bocor. Nanti Anda ketemu siapa aja kesamber ya semuanya tuh. Udah pasti dah kesamber. Bahkan kalau mereka ngomong atau ada pro sama orang yang bikin Anda pahit, disamber sekalian tuh orang. Padahal orang itu nggak pernah berbuat apa-apa. Cuman mungkin teman sama orang yang nyakitin kita. Wah, semuanya dicurigai gitu. Oke. So, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, para hamba Tuhan. Nomor satu, kita jangan sebagai gembala jadi bocor emosi ya. Karena di jemaat pasti banyak yang bocor emosi. Supaya kita bisa menuntun yang bocor emosi tidak bocor lagi. Tapi menghadapi kenyataan itu head on. Muka ke muka hadapi. Memang aku marah kok. Aku ada benci, aku nggak nyangkali. Aku ada. Tapi tunjukkan padaku bagaimana ini perasaan benci, kepahit, takut, kecewa ini bisa hilang. Karena aku nggak mau, karena kalau ada kepahitan kita nggak ada iman kan. Dan tanpa iman kita nggak berkenan sama Tuhan. Right? Nah, so untuk tidak bisa bocor, Anda mesti sadar loh. Bukankah pemuritan itu akan menghasilkan orang-orang serupa Kristus, betul kan ya? Yang bikin kita serupa Kristus itu adalah perilaku kita, karakter kita, atau khotbahnya kita. Atau doa pelepasan, doa untuk orang sakit. Itu bikin kita serupa Tuhan apa karakter Kristus ada di kita. Perilaku Tuhan ada di kita. Buah roh 9 ada di kita. Yang mana yang bikin kita serupa Kristus? Khotbahnya atau perilaku yang berubah? Perilaku. Who we are, who I am akan menentukan perilaku kita. Value kita. Nah, apa yang menjadi value kita, perilaku kita akan menciptakan kultur kita. So saya belajar bahwa pemuritan itu kan menghasilkan murid serupa Kristus, betul? To be like Jesus, right? Berarti karakter, perangai, perilaku seperti Yesus, correct? Berarti kalau gitu proses kedukaan adalah proses discipleship dong. Bagian dari proses pemuritannya Yesus. Karena Anda mesti bawa ke Tuhan. Segala duka, semangat pudar, stres, berkabung, give it to God. Yesaya 61 yang diulangi di Lukas pasal 4, betul? Ayat 18-20. Yesus kan dikasih gulungan kitab Yesaya keluar dari padang gurun. Isinya kan Yesaya 61 ayat 1-3. Sebagai ganti abu dia berikan perhiasan kepala indah. Sebagai ganti semangat pudar dia kasih jubah puji-pujian. Sebagai gantung kain kabung dia berikan minyak sukacita. Supaya kamu dikenal orang sebagai pohon tarbantin. Pohon kebenaran Tuhan. Karena berbuah kebenaran. Dari buahnya kita tahu kamu murid Yesus kok. Nah, you can laugh well if you do properly. Nah, jadi mustahil memproses kedukaan tanpa first paying attention kepada amarah dan kesedihanmu. Ingat ya, ini pemuritan. Yang muridin siapa? Yesus. Yesaya 54 ayat 13. Dan mereka akan kumuridkan dan besar damai sejahtera mereka. Anak-anakmu akan dimuridkan oleh Tuhan. Nah, buahnya nyata, hasil pekerjaan tangan Tuhan. Makanya berjalan menuju a dark night of the soul is very important. Okay? So bagi kita yang cenderung sering menguburkan perasaan-perasaan sulit seperti takut, kecewa. Ini yang standar ya, marah, sedih, takut, kecewa. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa pendem tuh. Anda sedang menghormati dan memberikan kemuliaan bagi Allah. Udah deh, coret aja. Enggak benar itu. Okay? Akibatnya Anda jadi Kristen yang bocor emosi, dan bocor emosi seperti kita telah bagikan minggu lalu,
itu akan menghasilkan perilaku pasif agresif. Anda udah inget ya? Saya ulangi lagi ya. Contoh kelakuan, ciri-ciri orang pasif agresif. Kalau datang sengaja terlambat-lambatin, kayak bikin komentar yang nyelekit-nyelekit, nah bahasa kerennya tuh sarkasme. Nada suaranya tajam, memberi perlakuan didiemin aja, perang dingin, nggak dianggap, be careful. Anda kan nggak mau begini kan, orang nggak ngerti apa-apa didiemin kan kasihan kan. That's not love. To be a disciple of Jesus is to learn how to love well. Mengasihi dengan baik demi orang lain mengenal Kristus. Oke? So, kita belajar di sini sih gitu. We thank you to Job ya. Karena Ayub memilih menghadapi kesakitan batin fisik dengan dia pay attention. Coba di-highlight kata paying attention, pay attention. Udah big time dah. Oke, Anda nggak mungkin menghargai paying attention kalau nggak ngerti solitude, silence, and stillness, scripture reading, and doing Sabbath. Hanya orang-orang yang melakukan ini dalam setiap hari. Dan satu hari itu minimum kecuali Sabat ya. Kalau yang seharian namanya mini Sabat. Tapi kalau Sabat itu seminggu sekali 24 jam you dedicate your life just to God. Give thanks to God. Delight yourself in God. Sampai sukacita Tuhan ada di Anda. Ajak atau keluarga dinner sama-sama. Selalu make time to have dinner together with your family. And delighting yourself. Gembira tuh keluarga. Jangan berantem hari itu. Anda mesti puasa berantem di hari Sabat. And glorifying God. Bersaksi ke anak cucu. Jadi sampai tua pun anaknya gak pernah ninggalin jalannya Tuhan. Oke. So Ayub memilih menghadapi kesakitan batin, fisik, mental. Saya tambahin lagi mental ya. Dengan memberi perhatian baik ke Allah maupun ke dirinya. Ayub memilih masuk ke dalam kebingungan. Kegelapan di dalam jiwanya. In the dark night of the soul. Daripada dia pakai obat-obat penghiburan, nonton kayak makanan, pornografi kayak shopping kayak belanja-belanja online terus, coba menghibur diri untuk nggak kerasa sakitnya. Padahal sakitnya tetap ada, ya itu nggak realistik. Ya, itu akan membuat Anda jadi seorang pelarian. Be careful. Tapi dari Ayub, kita mesti tiru Ayub. Makanya ada di Alkitab. Ayub, kata Eugene Peterson, mendemonstrasikan kepada kita bahwa Allah itu nyarinya kejujuran kita. God wants our honesty. Allah mencari kejujuran kita. Jangan jaim sama orang. Jujur ya para hamba Tuhan. Biar kita waktu kita sakit, antara hamba Tuhan juga gak ada yang peduli. Kalau udah tahu, oh yang ini dia kena terpapar ya biarin ya doain aja biar sembuh. Gak ada perasaan emotion yang terjalin di situ. Kayak gak ada empati. Nah, ada yang didiemin, ada yang kita mungkin nggak tahu mereka siapa, tapi kita turut menderita bersama mereka ya. Karena Anda baca kitab Mazmur tuh nggak selalu semena-mena hanya buat karena aku lagi susah, aku mencari kitab Ayub, kitab Mazmur yang cocok dengan kondisi kita. Dan kita mau tiru kayak Daud, boleh. Kalau nggak ada penderitaan, kita cari yang puji-pujian, masuk pelatarannya dengan alat-alat musik, puji-pujian dengan ucapan syukur. Sementara di sekitarnya ada keluarga yang lagi kelilit utang, lagi mungkin dilaporkan ke kantor polisi karena utangnya nggak lunas-lunas, mungkin hilang kerjaan atau mungkin napasnya sudah di ujung tombak karena terpapar COVID atau penyakit lainnya. Yang kita nggak ada perasaan buat mereka. Be careful. Henry Nouwen berkata seperti ini. The degree you can recognize your emotion, that's the degree you can be empathize to other people's emotion. Sedalam Anda bisa turut mengetahui bagaimana emosimu, sedalam itulah Anda bisa empati sama orang lain yang menderita. So kalau Anda gak pernah memberi perhatian kepada emosimu, Anda gak mungkin peduli emosi orang lain. Nggak mungkin. Okay? So God is after our honesty, not our perceived notion of holiness. Ayub mendemonstrasikan Allah itu mencari kejujuran kita, bukan bentuk apapun yang kita gambarkan sebagai kesucian, kekudusan. And Eugene Peterson berkata, prayer is lifting your mind and heart to God. Doa itu mengangkat pikiran dan perasaan kita dan hati kita kepada Allah. Bukan mengenai bicara manis-manis, muluk-muluk ke Tuhan. Orang lagi sakit kok, bagaimana sakit hati. Gak mungkin dong. Tuhan gak mau Anda bersandiwara.
So, hari ini saya bisa mengajak kepada kalian dengan sukacita bahwa melalui buku Ayub kita menikmati keputusan Ayub, karena melalui keputusan Ayub untuk memberi perhatian kepada kondisi emosi dia, kepada Allah, dia bisa melewati masa gelap bagi jiwa dia. Kenapa kok kita mesti melewati masa gelap dalam jiwa kita? Di dalam bukunya Peter Scazzero diambil dari pelajaran dari, seorang psikiater juga dan juga seorang hamba Tuhan, namanya The Critical Journey dari Janet Hackberg dan Robert Guelich, mengenai the stages of life of faith, tahapan hidup iman kita. Nah, tahapan ini ada 6 tahapannya. Tahapan keempat itu namanya the wall. When you hit the wall, Anda nabrak tembok. Nah, tahap 1 lahir baru, oke, honeymoon dengan Tuhan. Tahap 1, 2, 3, keempatnya itu udah pasti lewat tembok. Mau hamba Tuhan terkenal, hamba Tuhan gak terkenal, pasti lewat tembok. Dan di tembok ini tuh adalah tempat yang paling ideal. Anda tahu kan tembok ya? Anda mencari Tuhan, baca Alkitab, tapi Tuhan gak kerasa Tuhan sama sekali. Kayak Tuhan tuh jauh, kayak Tuhan tuh absen. Ingat Mother Teresa? Ingat jurnalnya dia ya. Nah, seringkali Rolf Heiser, dia menulis bagus sekali nih. Kayak, saya langsung pakai bahasa Indonesianya aja ya. Dia berkata seperti ini, seringkali apa yang telah kita impikan tuh gagal, malah gak terjadi. So you know, dream can fail. Ya, kita bisa dream gak jadi kenyataan. Banyak dari orang-orang itu bikin pilihan kayak begini. Aku bisa sih menghabiskan seluruh sisa hidupku itu dalam kemarahan gara-gara mimpinya gak jadi. Dengan cara berupaya memproteksi diri kita terhadap sesuatu yang telah terjadi di hidup kita, mengenai kematian kek, hilang kerjaan kek, perceraian, kena kanker kek, kena penyakit virus COVID, apapun deh. Okay? So Anda ngambek, marah sama Tuhan, marah sama dirimu, marah sama hidup ini. Atau Anda berupaya memproteksi diri, hati-hati, super hati-hati, jadi parno gitu. Atau Anda pilih yang terakhir nih. Anda bisa berduka cita atas kehilangan kebebasan bertemu teman, kebebasan naik MRT ke kantor, duduk-duduk sama teman-teman di kafe, jam makan siang, lunch. Anda malah nggak bisa ketemu. Bagi yang pacaran mungkin nggak bisa pacaran jadinya. Pacarannya online semuanya, you know. Nggak bisa pegang tangannya, nggak bisa peluk, nggak bisa ketemu. Wow, ini bahkan terjadi di rumahnya tuh KDRT malahan. So Anda kehilangan kenyamanan, damai sejahtera, keamanan, terjadi banyak kematian, kematian hubungan, kematian kesehatan, kematian ekonomi, bisnis. Dan Anda pilih melewati semua itu, dihadapi semua. Jangan disangkal, jangan ditelen, jangan dimasukin ke bawah karpet, tapi dihadapi, diterima, dipeluk, dan serahkan ke Tuhan. Kalau Anda pilih yang nomor 3, akhirnya Anda akan memperoleh sukacita dan kegembiraan yang sebetulnya bisa terjadi dalam hidup kita di tengah musibah. Oke? Nah, sekarang kita masuk fase nomor 2 nih. Oke, ada 5 fase ya. Fase nomor 2, di mana waktu kita nabrak tembok, ini kena problem yang tadi tuh kelasnya tuh. Ya kayak COVID ini, we are hitting the wall. We are actually hit the wall. Mentok, apa-apa mentok, stagnasi. Rohani gak kemana-mana, doa kayak gak dijawab, langit kayak tembaga. Anda berkata, where are you God? Tuhan, di mana sih kau? Kenapa kau biarin aku ngalami ini? Nah, di masa ini berapa lama fase ini kita kayak gini? Nggak bisa ditentuin, yang nentuin Tuhan. Because dia butuh momen ini, periode ini, stage ini untuk melakukan formation in your heart supaya karakter Kristus terbentuk. Nah, di sini Anda belajar dengan namanya waiting in the confusing in between. Menanti Tuhan di masa kebingungan karena Anda ada di antara kehancuran dan the new beginning yang gak kelihatan nih. Oke, ini mengerikan, tapi saya mau tunjukin kepada Anda bahwa
Kalau Anda berani bikin keputusan radikal, radical decision, di mana Anda berkata, "Aku pilih untuk menanti Tuhan, aku pilih fokus ke Tuhan, memberi perhatian kepada Tuhan, cari tanda-tanda Tuhan, aku mencari kondisiku kayak apa tiap hari, emosiku kayak apa kondisinya, tambah buruk, turun." Kan kan kekristenan perjalanan ya. Ada down, ada up, ada detour, ada apa, salah jalan, ada kesesat, ada kecepit, ada kecemplung, ada jatuh, you name it deh, oke. Belajar aja Kejadian 12 sampai Kejadian, 25. Lihat aja perjalanannya si, Abraham. Nah, oke. Nah, keputusan radikal yang kita mesti lakukan adalah we want to wait on God. Latihan the waiting mode. Mazmur 37 ayat 7. Daud ajarin, kalau mau sukses ya belajar dari Daud. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan Dia. Mazmur 27 ayat 14, bagus sekali ini. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di mana Anda mesti kuat imannya? Waktu Anda di dalam penantian, di dalam musim kebingungan nih. Mau berapa lama nih kayak gini nih, mau online berapa lama nih? Nah katanya new normal, tapi Anda nggak sabar, nggak tahan. Justru Anda mesti menantikan Tuhan karena di tempat itu Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan hatimu. So Daud dengan gamblang pakai tanda seru lagi. Ya nantikan Tuhan. Yes, wait upon the Lord. Nah tantangan kita tuh apa sih? Ngapain waktu kita lagi menantikan Tuhan tuh kita tuh justru ngapain? Terus berapa lama menanti Tuhannya? Mau kayak apa? Terus kita disuruh ngapain? Kalau Anda banyak pertanyaan kayak gitu, you're not paying attention to God. Kelemahan kita biasanya, oke, saya belajar dari Musa, diri saya mau perkenalkan pada kata-kata favorit untuk mengingatkan diri saya. I take matters into my own hand. Saya mau pegang kendali hidup saya kembali. Saya bilang, Tuhan enough is enough ya. Saya udah capek kayak gini. I have to do something about it. So Peter Scazzero berkata gini, Moses took matter into his own hand. Atau Abraham took matters into his own hand. Sarah took matters into his own hand. Lahirlah namanya Ismail. Saya lakukan ini. Saya sudah lewati, saya lakukan lagi. Okay, I was just like Abraham. Saya seperti Sarah. The birth of Ismail are common in both our church and in our personal life. Di musim ini, kalau Anda nggak mau belajar menanti dan terima, aku mesti menanti Tuhan. You will be birthing Ismail. Anda mengambil alih janji Allah dan percaya kayak Sarah. Udah deh, kita udah ketuaan, udah menopause kayak gini, mana mungkin bisa hamil. Udah deh, lu kawin aja masih Hagar sama pembantu kita. Oke, kita bikin solusi sendiri. Self-inflicted problem by I did it my way kind of solution. Jadi bahaya tuh kalau suka lagu I did it my way. Oke, itu lagu favorit saya sebelum bertobat tuh. Nah, Ayub menantikan proses pemulihan dia lama sekali dan yang ngeri baca kitab Ayub bahwa aku nggak ketemu tulisan berapa tahun di bulan kapan itu Tuhan turun tangan. Aku tuh nggak tahu gitu. You know? Ngeri tuh baca Ayub. Dulu saya tuh takut baca Ayub. Tapi sementara karena saya lewatin 5 tahun ini dalam hidup saya, mau nggak mau kabur kemana ya kitabnya tiap hari, masa satu buku itu dilewatin melulu, ya dihadapilah. Kemudian yang kedua, buku ratapan dibongkar. Ya, ternyata di ratapan keluar banyak sajak dan lagu, puji-pujian. Ayub menanti lama sekali, bahkan istrinya aja ngutukin dia, partner hidup dia, teman-teman dekat dia meninggalkan dia. Okay, so di fase kedua, waiting in the confusion in between, Anda akan ketemu orang-orang yang legalistik. Nah, di sini saya dari kitab Ayub itu saya tuh baru belajar ya. Justru waktu kita lagi susah hidupnya, terutama lah ekonominya ya terpuruk, kondisi keberadaan kesehatan kita terpuruk, juga udah terpuruk kesehatannya, nggak ada uang lagi, you know. Kerjaan juga nggak ada. Teman-teman legalistik agamawi yang klasik-klasik muncul men, nggak diundang juga udah datang. Pernah nggak dengar ada orang ngomong kayak begini? Kamu tuh ya, kok nggak sembuh-sembuh sih? Padahal lu tuh kan, nabur gede-gedean, doa puasa, pelayanan, rajin.
Lu buat dosa apa ya? Atau, ya lu doa tapi gue rasa doa lu kurang kurang iman. Pernah nggak ada kalau udah sakit, udah sengsara, udah sekarat, udah muka tuh udah di lumpur kali itu, kayak muka tuh udah rata sama tanah kali itu. Ada aja ada orang yang nggak diundang juga, nggak diundang, datang sendiri gitu, kasih nasehat dari mana saya juga nggak tahu gitu. Dan ngomongnya semua rohani loh, yang diserang kerohanian kita. Sehingga waktu mereka pulang, Anda rasanya tambah stres loh, tambah depresi, bahkan mungkin minum obat tidur kali. Bukan tambah kuat, tambah terbangun, malah stres. Nah, saya tulis di sini, pernah nggak dengar perbuatan berbunyi seperti ini? Alasan kamu nggak sembuh-sembuh tuh ya karena kamu kurang doa, kurang baca Alkitab, kamu kurang puasa tuh. Kamu tuh lama kayak begini penyakitnya, gila kelasnya kayak begini, lu dosa apa ayo? Sampai borokan kayak begini, kamu tinggal kulit sama tulang. Pasti besar dosamu. Ayo, ayo, kamu ngaku sana. Ya nggak ngaku sama gue nggak apa-apa lah sama Tuhan ya sana. Eh, Aduh Anda kalau baca kitab Ayub 16, 17 Anda lihat, aduh dia kok terkondem dan dia marah sekali loh. The problem sama orang legalistik, itu yang suka doa yang ngomong kayak gitu tuh orang legalistik. Yang bikin setelah mereka pergi kita tambah stres. Saya pernah waktu itu operasi di rumah sakit, didatengin orang-orang, ada Ibu Indri loh, ada Ibu Indri, saya kunci pintu loh langsung loh. Saya bilang pasien nggak menyambut tamu dan tidak mengharapkan tamu kecuali dokter dan suster. Ada aja orang kasih komentar, "Nanti kalau habis operasi ini begini loh, ini begini, gini loh." Saya bilang, "Iya iya iya iya, gue tahu. Ini aja operasinya udah berat buat saya, so jangan ditambah-tambahin embel-embel apalagi." Orang legalistik tidak punya sacred space. Mereka tidak pernah beli ruang buat Tuhan. Mereka adalah Tuhan. Hati-hati in waiting mode. You always have people yang mengajarin keagamaan Anda. They do not have room for mystery. Nah, yang ini kita masuk di hari Sabtu ya. Saya akan membawa kepada Anda. Tidak ada satu surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Tesalonika, kepada jemaat Korintus yang dimana dia tidak memakai kata mystery. Atau bahasa Indonesianya rahasia kerajaan Allah. You know, di dalam segala perjalanan kita, up and down, in between, betwixt, detour, salah jalan, sesat, ngawur lah, bikin keputusan sendiri, mengambil alih kendali hidup, mestinya di tangan Tuhan, kita ambil alih sendiri. Be careful. Kalau Anda always pay attention to God and to yourself, to your emotion, kayak apa kondisinya, Anda tuh bisa ada waktu diam lah. Waktu Anda diam, in silence, dan menyendiri, jangan ajak teman, menyendiri dulu. You know what you're doing? Anda lagi menciptakan a sacred space untuk rahasia Allah dinyatakan di situ. Jadi penderitaan itu tempat Anda ketemu Tuhan. Saya setuju kok sama komentar daripada satu, I think it's Ignatius de Loyola. Saya lebih suka badan saya pincang tapi aku ketemu Tuhan kayak Yakub. Dari nama Yakub penipu merubah menjadi pangeran Tuhan Israel. Walaupun mesti pincang, aku lebih pilih pincangnya. Tapi karakterku berubah. Daripada semua fisiknya prima, uangnya prima, nggak kekurangan apapun, penampilan keren. Tapi rohaninya bobrok dan jauh dari Tuhan. Anda pilih yang mana? So, pakai musim melewati tembok ini sebagai tempat di mana Anda akan memberi ruang bagi Tuhan untuk mengungkapkan rahasia kerajaannya. Rahasia rancangannya. Will you do that please? Give place to God. Saya tuh gagalnya cuma satu kok. Selama 30 tahun ikut Tuhan. You know where I fail? I never give space for God. Saya gak pernah kasih ruangan bagi Tuhan untuk bicara sama saya. Berada dengan saya. Saya sibuk terus lari kiri lari kanan, khotbah kiri khotbah kanan. Kayaknya kalau nggak khotbah tuh nggak suci, kayaknya nggak rohani gitu. Padahal salah. Yang bikin kita rohani itu being with God, bukan doing for God. Dan kalau mau doing for God has to come from, harus keluar dari after being with God, menerima petunjuk Tuhan, lakukan apa yang ditunjukin, bukan sendiri, bersamamu Tuhan.
Remember kita partner. Ya, so hati-hati sebagai orang percaya untuk tidak bermain jadi Tuhan, pakai sepatu Tuhan, bahkan menganggap diri Anda menilai diri Anda di atas segala-galanya sampai Anda pikir Anda udah nyampe dan sudah mengerti segala kebenaran. Be careful with that. Oke? So, kita akan lanjutkan di hari Sabtu dan saya mengundang Anda untuk bisa bertanya. Mungkin Anda lagi di tengah-tengah kondisi yang membingungkan seperti ini. Anda penuh khawatir, penuh cemas, besok makan apa, kalau ketakutan kalau sampai nanti anak sekolah apa enggak, ke kantor apa enggak, aku takut terpapar, Anda udah sampai parno. By the way saya dikontak dengan, rekan ya, sepelayanan, dia udah divaksin 2 kali loh, dan terpapar. Dan saya bilang, "Antibodinya berapa Bapak?" 46. Itu vaksin 2 kali antibodi 46. Saya, secara natural tanpa vaksin 108 lebih. Saya mesti mencapai 200, Anda nggak butuh vaksin. Nah, tapi ya itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri and you have to be with God. Anda mesti bersama Tuhan. Karena kekuatan kita hanya dari Tuhan, kasih karunia melimpah hanya dari Tuhan di tengah kesulitan ini. So, saya nggak suruh Anda nggak vaksin, vaksin please. Anda tahu kondisi Anda tahu antibodinya rendah, please do take the vaccine, itu penting sekali. Oke, tapi jangan andalkan imanmu dalam vaksin saja. Nggak bisa nggak melakukan waktu yang kudus hanya bersama Tuhan. Bikin waktu bersama Tuhan every day. Nggak bisa ditawar. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Oke, kita doa ya. Bapa yang terkasih, kami berterima kasih untuk step yang kedua, fase kedua, di mana kita akan dibawa oleh Tuhan, suka nggak suka, kita setuju nggak setuju akan melewati masa menanti yang penuh kebingungan, tidak ada kepastian, di mana kami di situ harus belajar menanti Tuhan. And what do we do waktu nanti Tuhan itu? Tunjukkan pada kami Tuhan, supaya kami tidak ngawur, tidak sibuk dengan kerohanian, tapi mengenal Tuhan, mengenal dan dikenal Tuhan. Aku minta ini terjadi pada kami semua di dalam nama Yesus. Amin. So, nanti hari Sabtu saya bagikan ya. Actually waktu lagi menanti Tuhan itu Anda melakukan apa sih? Oke. Kita lanjutkan lagi di hari Sabtu jam 12 siang. How to wait upon the Lord. Dari kami semua di sini dengan tim BTS kami, God bless you.